Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 641 ada pertunjukan bagus lainnya. Ketika Naomi, teman baik Yura, mengatakan bahwa lionti batu giok yang diberikan Morgan kepada Yura itu palsu, semua orang yang hadir terkejut. Tidak ada yang mengira Morgan akan melakukan hal seperti itu. Sebelumnya, banyak orang memiliki kesan yang buruk tentang Morgan, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa melihat Yura dan Morgan memiliki hubungan yang baik dan bahkan Yura mengundang Morgan untuk datang di hari ulang tahunnya. Namun ketika mereka tahu bahwa liontin batu giok yang diberikan Morgan kepada Yura itu palsu, mereka semua menertawakan Morgan di dalam hati mereka. Arka menatap Morgan dengan tatapan jijik di wajahnya. Saat ini, dia sepertinya telah menemukan jawaban yang dia inginkan. Awalnya, Arka juga menganggap Morgan sebagai saingan potensialnya, tetapi setelah melihatnya seperti ini, Arka merasa kekhawatirannya benar-benar berlebihan. Sebenarnya dia tidak perlu mengkhawatirkan seseorang yang memberikan batu giok imitasi kepada orang lain sebagai hadiah ulang tahun. Jika kamu tidak punya uang, kamu bisa membeli barang lain untuk Yura. Kenapa kamu membeli barang palsu untuk Yura? Untungnya, kami mengetahuinya karena ada Naomi yang hebat hari ini. Jika tidak ada Naomi, Yura akan sangat malu jika memakainya di depan banyak orang nanti. Ya, aku tidak menyangka Morgan bisa melakukan hal seperti itu. Yura, kapan kamu bertemu orang seperti itu? Tanpa ragu-ragu, semua orang mulai mencibir. Di sisi lain, Morgan hanya bisa duduk diam di tempat yang sama dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Setelah mendengar ejekan orang-orang terhadap Morgan, ekspresi wajah Yura sangat marah. Lagi pula, Yura berbeda dari gadis-gadis lain. Dia tahu kondisi Morgan dengan baik, jadi walaupun Morgan benar-benar memberinya batu giok imitasi, dia tidak akan peduli. Yang dia tahu adalah apapun yang diberikan Morgan padanya dengan tulus, itu lebih penting dari apapun. Yura berteriak marah pada kerumunan, ayolah, berhenti bicara buruk, teman-teman. Aku suka apapun yang diberikan Morgan padaku. Memangnya kenapa jika ini giok imitasi? Morgan masih kuliah dan tidak punya uang sama sekali. Bagaimana dia bisa membelikan liontin batu giok asli untukku? Setelah mendengar perkataan Yura, semua orang tercengang. Ekspresi wajah mereka tampak bingung karena mereka tidak menyangka bahwa Yura masih membantu Morgan berbicara saat ini. Apa mereka berdua benar-benar menjalin hubungan liar spesial? Salah satu teman Yura bergumam dalam hati. Setelah mendengar kata-kata Yura, Angel berteriak sambil mengerucutkan bibirnya. Bahkan jika Morgan tidak punya uang, dia seharusnya tidak menggunakan liontin batu giok palsu untuk menipu orang, kan? Stella mengetahui identitas dan latar belakang Morgan, jadi dia tentu saja maju untuk membantu Morgan berbicara saat ini. Oleh karena itu, setelah mendengar ucapan Ar langsung maju dan berkata dengan sedikit kesal, Angel, apa yang kamu katakan salah? Morgan tidak pernah mengatakan sepatah kata pun dari awal sampai akhir, dia juga tidak mengatakan berapa harga liontin batu gioknya. Bagaimana dia bisa menipu orang? Stella selalu menjadi kakak tertua di antara gadis-gadis ini dan kata-katanya tentu tidak bisa diabaikan begitu saja oleh mereka. Meskipun Angel tidak mengerti kenapa Yura dan Stella begitu protektif terhadap Morgan, ada kilatan kemarahan di matanya ketika dia mendengar apa yang mereka katakan. Meski yang mereka katakan benar, mereka tidak perlu membela Morgan seperti ini. Kemudian Angel duduk di sofa dengan marah tanpa mengatakan apa-apa lagi. Viola, Arka dan yang lainnya tampak acuh tak acuh saat ini. Sebenarnya, Arka berpikir tidak masalah jika Yura dan Stella membantu Morgan berbicara. Bagaimanapun juga, melihat hadiah Morgan yang berupa giok imitasi untuk Yura, itu berarti sudah membuat tujuan Arka tercapai. Di mata Arka, bahkan jika Yura tidak mengatakan apa-apa sekarang, dia pasti memiliki beberapa keraguan di hatinya. Jadi, Arka merasa sangat bahagia saat ini karena tujuan untuk mempermalukan Morgan telah tercapai. Di mata Arka, terkadang tidak perlu mengatakan sesuatu dengan terlalu jelas. Tidak ada artinya juga mengatakannya dengan jelas, jika sedikit kata saja sudah bisa berpengaruh. Yura, apa semua temanmu sudah ada di sini? Apa bisa pesta ulang tahunnya dimulai? Pada saat ini, seorang wanita cantik turun dari lantai atas. Setelah mendengar apa yang dikatakan wanita cantik itu, semua orang menoleh dan melihat ke arah tangga.
Morgan tentu saja juga menoleh ke wanita yang cantik itu. Wanita itu berusia sekitar 40 tahun dan terlihat mirip seperti Yura. Dia mengenakan gaun hitam panjang dan terlihat sangat menawan. Wanita itu sepertinya menjaga tubuh dan kulitnya dengan sangat baik. Dia membuat orang terpesona dalam waktu yang lama. Setelah melihat wanita cantik itu, semua orang bangkit untuk menyambutnya. "Halo, Tante Sinta, Tante Sintal." Setelah mendengar kata-kata orang-orang ini, wanita cantik itu tersenyum bahagia dan berkata dengan lembut, "Apa kalian semua sudah di sini? Atau kita masih menunggu seseorang?" Setelah ragu-ragu sebentar, Morgan juga menyapanya dengan lembut, "Halo Tante Sinta." Morgan tahu dalam hatinya bahwa wanita cantik yang muncul saat ini pasti Ibu Yura. Setelah mendengar kata-kata Morgan, Ibu Yura, Sinta, memberi Morgan pandangan sekilas dan sedikit kebingungan melintas di matanya. Dia bertanya kepada Yura dengan lembut, "Yura, siapa ini?" "Bu, ini Morgan. Aku bertemu dengannya saat baru masuk kuliah." Yura dengan cepat menjelaskan, "Oh jadi begitu." Sinta mengangguk kecil, lalu menatap Morgan dan tersenyum, kemudian mulai menyapa yang lain. Beberapa menit kemudian, pintu villa didorong terbuka dari luar dan seorang pemuda tampan masuk ke dalam villa. Ketika orang-orang melihat pemuda ini, mereka semua membeku sesaat karena pemuda ini tidak lain adalah Jeremy yang memiliki beberapa konflik dengan Morgan sebelumnya. "Kenapa dia ke sini?" Yura tanpa sadar berbatik dan melihat ke arah Morgan dengan sedikit kebingungan muncul di matanya. Yura tahu bahwa Morgan dan Jeremy tidak memiliki hubungan yang baik. Terakhir kali, mereka memiliki beberapa konflik di pelelangan karenanya, jadi Yura sengaja tidak mengundang Jeremy kali ini, tetapi Jeremy masih muncul di rumahnya. Setelah melihat Jeremy, Sinta langsung bergegas menghampiri Jeremy dan berinisiatif untuk mengobrol dengan Jeremy. Dapat dilihat bahwa Jeremy memiliki hubungan yang sangat baik dengan Sinta. Mereka masuk ke ruang tamu sambil mengobrol. Yura baru menyadari saat ini bahwa Jeremy pasti diundang oleh ibunya. Raut wajah Yura sepertinya mulai khawatir. Lagi pula, Yura tahu hubungan antara Morgan dan Jeremy di dalam hatinya. Saat ini, jika sesuatu terjadi antara dua orang ini, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya pada ibunya. Sementara Angel, Arka, Viola dan yang lainnya sangat senang saat ini. Mereka merasa bahwa cepat atau lambat, mereka akan melihat permainan yang bagus. Jadi mereka sangat menantikannya.